Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin udah sempat nonton dong launchingnya iPhone 13. Nah, pada tanggal 14 September kemarin itu, Apple meluncurkan iPhone 13 dan iPhone 13 mini serta iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Gimana? Ada rencana nggak buat beli? Kalau gue, karena tahun lalu gue tuh udah upgrade ke iPhone 12, kayaknya untuk iPhone 13 ini gue akan skip. Dan menurut gue malah sekarang itu adalah waktu yang tepat buat beli iPhone 12. Kira-kira kenapa tuh? Yuk kita bahas ya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggunya. Udah subscribe? Yuk kita sekarang lanjut bahas iPhone 12. Yang pertama adalah desainnya yang nggak terlalu jauh berbeda dengan desain iPhone 13. Setiap iPhone dengan desain baru rilis, di tahun depannya itu pasti masih menggunakan desain yang nyaris sama. Contohnya adalah iPhone 6 dan iPhone 6s, kemudian iPhone 10 dan iPhone 10s. Nah, kali ini iPhone 12 dan iPhone 13 juga kayak gitu. Karena iPhone baru update desain di iPhone 12, maka iPhone 13 masih punya desain yang nyaris sama persis. Hanya beda di letak kamera dan notch yang sekarang lebih kecil. Sisanya nyaris sama persis kayaknya. Bahkan biarpun di spesifikasi tertulis, dibilang bodi iPhone 13 itu lebih tebal 1 mm, pada prakteknya sih beberapa casing iPhone 12 itu masih cukup fit atau muat di iPhone 13. Kemudian chipset A14 Bionic yang masih cukup powerful. iPhone 13 menggunakan chipset A15 Bionic yang dimana ini adalah chipset terkuat yang dipakai di iPhone. Tapi chipset-chipset pendahulunya kayak A13 Bionic dan A14 Bionic pun sebenarnya masih cukup powerful, bahkan untuk penggunaan berat. So, buat iPhone 12 yang gue pakai sekarang ini dengan chipset A14 Bionic, gue masih merasa cukup banget. Masih berlebih bahkan. Buat harian masih enak, buat sosial media, buat nonton-nonton Netflix, kemudian Disney+, atau bahkan buat gaming yang cukup berat. Masih nggak ada masalah. Seenggaknya menurut gue masih sampai 2 tahun ke depan lah E14 Bionic ini masih bakal cukup bersaing dengan kompetitornya. Lanjut ya, kemudian adalah kamera iPhone 12 ini masih oke banget. Sebenarnya udah bukan rahasia umum bahwa kamera iPhone itu menjadi salah satu kamera terbaik di dunia smartphone. Bukan hanya masalah spesifikasi sebenarnya, tapi juga masalah kapabilitas. Maksudnya gini, gue selalu pakai dua device iOS dan Android. Tapi kalau lagi ada momen-momen yang butuh kamera cepat, gue secara bawah sadar akan langsung milih kamera iPhone. Kayaknya bawah sadar gue ini udah ngerasa bahwa kamera iPhone ini emang capable banget buat ngambil momen-momen tersebut. Bukan berarti Android enggak ya, tapi ya kenyataannya emang gitu. Gue selalu refleks kalau misalkan ada momen-momen yang mau diabadikan dengan cepat, itu gue selalu ngambil kamera iPhone. Nah, kamera iPhone 12 ini sangat cukup buat gue untuk momen-momen tersebut dan gue ngerasa belum perlu untuk upgrade ke kameranya iPhone 12. Nah, ini gue kasih ya contoh beberapa foto dari kameranya iPhone 12. Gimana? Itu masuk. Kamu jangan datang dong. Dan yang terakhir adalah harga iPhone 12 yang bakal turun. Ini menurut gue adalah strategi yang cukup menarik dari Apple. Kalau brand smartphone lain itu melengkapi lini produknya dengan entry level, kemudian ada
mid-range, kemudian ada premium mid-range, lalu flagship, ada premium flagship. Nah, di setiap lini ini, setiap tahunnya mereka merilis produk-produk baru. Nggak gitu dengan strateginya Apple. Kalau Apple itu malah menggeser lini produknya diiringi dengan pemotongan harga. Contohnya buat tahun ini, Apple punya line up itu adalah di entry level punya iPhone SE 2020, kemudian di mid-range punya iPhone 11, di premium mid-range punya iPhone 12 dan iPhone 12 mini, kemudian di flagship punya iPhone 13 dan iPhone 13 mini, serta di premium flagship punya iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Nah, menurut gue ini strategi cukup menarik karena flagship tahun lalu iPhone 12 dan iPhone 12 mini itu posisinya digeser jadi ke premium mid-range diiringi dengan pemotongan harga. Buat gue strategi Apple ini menarik karena ini bisa memperpanjang life cycle sebuah produk smartphone. Sering banget nih gue lihat produk-produk smartphone dari brand lain itu kalau udah launching kemudian 1 atau 2 tahun ke depan itu udah kayak nggak diperhatiin gitu update software yang nggak diupdate, kemudian ya udah dicuekin aja gitu karena kayaknya brandnya itu udah sibuk untuk ngebuat produk baru. Sementara dengan strateginya Apple ini mengurangi hal-hal yang kayak gitu. Dan yang kedua adalah penurunan harga. Bisa dilihat di line up iPhone di tahun 2020 dan di 2021. Kita lihat bahwa iPhone 12 itu di tahun 2020 masuk dalam kategori smartphone flagship dengan harga $699. Sementara di tahun 2021, iPhone 12 ini turun, gue sebutnya sebagai premium mid-range karena harganya dipotong jadi $599 untuk spek yang paling rendah yaitu iPhone 12 mini. Strategi ini membuat iPhone 12 akan lebih menarik karena harganya menjadi lebih murah dan makin terjangkau buat orang-orang. Kira-kira itu dia beberapa alasan kenapa menurut gue sekarang adalah saat yang tepat buat beli iPhone 12. Kalau lo sekarang pakai iPhone 8 atau iPhone X, iPhone XR, iPhone apapun lah yang di bawah iPhone XS, menurut gue kalau mau upgrade ke 12 ini adalah saat yang tepat. Tapi kalau lo sekarang pakai iPhone 12, kemudian lo mau upgrade ke iPhone 13, menurut gue mending ditahan dulu aja karena seperti yang gue bilang tadi, secara desain, secara spesifikasi, secara kamera, ada bedanya, tapi bedanya nggak terlalu banyak. Kalau emang budgetnya ada dan kemudian mau ngerasain iPhone terbaru, ya nggak ada salahnya juga untuk langsung beli iPhone 13. Oke, kira-kira gitu. Gimana? Sekarang minat nggak buat beli iPhone 12? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat like videonya, kemudian subscribe ke channel The Grid, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.